Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan dengan judul perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di tengah-tengah kehidupan yang selalu berubah, di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini, Tuhan, kami membutuhkan suara-Mu, kami membutuhkan kebenaran-Mu. Dan saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut pemberitaan firman-Mu itu, menyambut pemberitaan kebenaran-Mu itu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Engkau memberkati juga hamba-Mu ini yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran ini, agar nama-Mu dimuliakan dan jemaat-Mu diberkati, sehingga jemaat Tuhan memiliki kebenaran-kebenaran yang datang daripada Allah dan menjadi kekuatan menjalani hari-hari selanjutnya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memberitakan Injil melalui perbuatan baik. Memberitakan Injil melalui perbuatan baik. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 minggu yang lalu firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan orang percaya pada waktu itu, tetapi juga kepada semua orang percaya di segala zaman, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang ini, termasuk kita yang hidup di hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggalkan sejenak akan perintah itu dan mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di bagian firman Tuhan itu Tuhan Yesus berbicara tentang jati diri orang Kristen. Apakah jati diri orang Kristen itu? Tuhan Yesus menjelaskan di ayat-ayat yang kita baca bahwa jati diri orang Kristen itu adalah sebagai garam dan terang bagi dunia. Sebagai garam dan terang bagi dunia. Saudara-saudara, garam dan terang sepertinya itu hal yang sederhana. Tetapi saudara harus tahu bahwa hal yang sederhana itu memiliki makna yang luar biasa, memiliki makna yang besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan perhatikan apa makna menjadi garam dan terang dunia. Pertama, saudara, mari kita perhatikan garam. Ketika kita bicara tentang garam, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ini hal sederhana. Semua orang tahu apa yang disebut garam. Tetapi ketika kita bicara tentang garam, maka kita harus juga membicarakan tentang fungsi daripada garam itu. Ada banyak fungsi dari garam. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan 2 fungsi daripada garam itu. Yang pertama, fungsi daripada garam adalah untuk mencegah proses pembusukan, saudara. Mencegah proses pembusukan. Bapak Ibu Saudara ingat di zaman dulu sebelum kulkas ditemukan atau sebelum ada penemuan kulkas, maka apa yang menjadi andalan bagi orang-orang yang hidup pada waktu itu untuk mengawetkan segala sesuatu? Terutama untuk mengawetkan bahan-bahan makanan, untuk mengawetkan lauk pauk, untuk mengawetkan ikan dan mengawetkan daging. Tidak ada lain, yaitu garam. Garam itu bisa dipakai untuk mengawetkan
banyak hal. Nah, sesungguhnya di zaman ini juga kita masih bisa memperhatikan garam juga masih bisa dipakai untuk mengawetkan, misalnya saja Bapak Ibu, ikan. Kita perhatikan ada sebagian saudara kita yang masih memanfaatkan fungsi garam itu untuk mengawetkan ikan-ikan, khususnya bagi para nelayan, orang-orang yang hidup di tepi pantai dan mereka ingin membuat ikan asin, maka bahan utamanya apa Bapak Ibu? Tentu adalah garam. Ikan dicampur dengan garam dan kemudian mulai dijemur, dan ikan itu akan tahan dan ikan itu akan menjadi ikan asin yang sangat enak. Nah saudara, itu adalah fungsi daripada garam Bapak Ibu yang dikasih, yang pertama. Nah yang kedua, fungsi daripada garam yang kedua adalah untuk memberi rasa enak pada makanan, untuk memberi rasa enak, rasa nyaman pada makanan. Saudara-saudara, semahal apapun harga masakan yang mungkin kita beli, yang mungkin Bapak Ibu beli dari warung ataupun dari mana, tetapi kalau seandainya masakan itu secara khusus lauk pauk dan itu tidak ada garamnya, maka Bapak Ibu akan berkata bahwa ini nggak nyaman, ini nggak enak. Tetapi sebaliknya, ketika Bapak Ibu dalam makanan itu ternyata sudah ada garamnya dan garamnya itu ukurannya pas, maka itu akan menjadi makanan yang lezat di lidah kita. Itu akan menjadi makanan yang enak, nyaman di lidah kita, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu fungsi garam yang kedua. Nah, ketika kita bicara tentang fungsi garam, maka kita diingatkan peran kita di tengah-tengah masyarakat dunia pada hari ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di sana Rasul Yohanes menulis bahwa yang ada di dunia ini, yang ada dalam kehidupan masyarakat di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Rasul Yohanes juga mengatakan di ayat yang 17, dunia ini, orang-orang yang hidupnya seperti ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Artinya apa? Di sekitar kita ternyata sedang terjadi proses kerusakan cara hidup, pola hidup, sikap hidup, karena hidup yang didasarkan pada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu sedang lenyap dengan keinginan-keinginan itu, saudara. Artinya bahwa di sini orang Kristen perlu menyatakan perannya. Di sini orang Kristen sungguh-sungguh perlu bersikap. Di sini orang-orang Kristen perlu berperan aktif untuk mencegah akan pola hidup yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Tentu melalui cara hidup yang baik. Tentu melalui cara hidup yang benar. Orang Kristen harus tetap pertahankan bagaimana kehidupan yang baik dan kehidupan yang benar itu. Dan itu bagaikan garam yang tetap asin. Dan dengan hidup yang baik, hidup yang benar itu, orang Kristen aktif bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat di mana saja berada, kapanpun, dan dia menasihati, dia mengajak, dan dia membawa orang-orang yang bahkan hidup di dalam ketidakbenaran itu supaya berubah dan hidup di dalam kebenaran. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada satu kesaksian dari seorang anak muda yang bernama Wolfgang. Wolfgang ini adalah seorang anak muda dari Jerman. Dia sebenarnya orang sederhana. Pekerjaannya pun pekerjaan yang boleh digolongkan sebagai pekerjaan kasar. Dia adalah seorang kuli bangunan. Dia bekerja di bangunan-bangunan. Dan yang menariknya adalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Wolfgang ini kerja, maka dia pagi berangkat membawa bekal, dan satu yang tidak pernah dilupakan adalah dia selalu membawa kitab suci. Dia selalu membawa Alkitab. Pagi dia bekerja sampai siang, dan kemudian ketika siang tiba, harus waktu istirahat tiba, dia makan, dan setelah makan maka dia lanjutkan waktu istirahat itu dengan membaca firman Tuhan. Itu dilakukan setiap waktu, itu dilakukan setiap kali dia kerja. Dan akhirnya teman-teman yang bersama dengan dia bekerja itu seringkali mengolok, seringkali menghinanya, dan seringkali juga mengganggu dia, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi yang menarik juga adalah Wolfgang tidak terpengaruh. Wolfgang membiarkan saja. Wolfgang tidak marah, tetapi Wolfgang cukup diam saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal lainnya yang sangat menarik yang saya baca dari kehidupan Wolfgang ini,
ternyata ketika sore tiba, teman-temannya sudah pulang kerja, Wolfgang pulang belakangan. Jadi tidak bersama-sama dengan teman-temannya pulang, tetapi dia pulang agak lambat. Lalu apa yang dikerjakan? Ternyata, saudaraku yang dikasih Tuhan, Wolfgang ini di tempat kerjanya dia menyaksikan sepatu teman-temannya yang habis kerja, sepatu bot itu kotor, diletakkan gitu saja. Dan Wolfgang kemudian mengambil sepatu-sepatu itu dan kemudian mencucinya, membersihkannya, dan kemudian ditempatkan di tempatnya. Itu sering dilakukan seperti itu. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu maka teman-temannya bingung, teman-temannya heran. Sepatu kita biasa kita tinggalkan begitu saja. Sepatu kita biasa kita tinggalkan diletakkan gitu saja dan kotor. Tapi kita melihat dalam beberapa waktu ini sepatu kita selalu bersih. Sepatu kita tertata rapi. Dan ternyata setelah diselidiki yang melakukan itu adalah Wolfgang, yang sering dia hina karena membaca Alkitab, yang sering dia ganggu karena membaca Alkitab. Dan akhirnya dalam perjalanan waktu maka teman-temannya mulai mendekati Wolfgang dan Wolfgang sangat senang. Dan kemudian teman-temannya mulai melihat Wolfgang itu membaca Alkitab dan bahkan pinjam Alkitab dan bahkan minta dibacakan ayat-ayat Alkitab itu. Teman-temannya mendengarkan. Saudara, kesaksian yang indah bukan? Itulah garam, itulah makna garam bagi kehidupan orang Kristen. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan berbicara tentang terang. Karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa jati diri orang Kristen itu adalah sebagai garam dan terang bagi dunia. Yang kedua, terang. Yang kedua, terang. Terang itu memiliki fungsi untuk menerangi sehingga membuat segala sesuatu terlihat dengan jelas. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Orang Kristen itu adalah terang bagi dunia ini karena Yesus Kristus, sang terang dunia yang sejati itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus Kristus yang adalah terang dunia yang sejati itu sudah berada di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Itu sebabnya maka setiap orang Kristen sesungguhnya tidak bisa menyembunyikan terang dari kehidupannya. Setiap orang Kristen tidak boleh tidak menyatakan terang dari kehidupannya. Tetapi sebaliknya, setiap orang Kristen justru harus semakin menyatakan terang itu dan terus menyatakan kepada orang banyak. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-14 bagian B. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian juga di ayat yang ke-15, saudara-saudara. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudara, apa makna menjadi terang bagi dunia ini? Orang Kristen adalah orang-orang yang telah menerima terang dari kebenaran Yesus Kristus. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah hidup di dalam terang kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu maka orang Kristen harus bisa bukan saja mencegah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan akan kehidupan yang makin hari makin rusak, akan kehidupan yang hanya didasarkan pada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang dari kesehari ke sehari semakin lenyap dengan keinginan-keinginan itu. Semakin rusak tatanan kehidupan di sekitar kita ini. Tetapi orang Kristen harus betul-betul berani menyatakan kebenaran di dalam hidupnya, menyatakan terang di dalam hidupnya, dan bahkan mengubah pola hidup yang rusak ini supaya menjadi kehidupan yang baik, supaya menjadi kehidupan yang benar, dan menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya? Tentu orang Kristen harus tetap hidup di dalam terang Tuhan itu, mempertahankan terang itu, dan orang Kristen harus berani menyatakan kehidupan yang baik, menyatakan kehidupan yang benar, menyatakan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saja, kapan saja berada, supaya akhirnya sungguh-sungguh orang-orang yang hidup di dalam kehidupan yang makin hari makin rusak bisa diubahkan. Tentu ini bukan hal yang mudah. Tentu ini hal yang sulit, kita semuanya tahu. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan matahari? Matahari itu setiap hari selalu menyatakan
terangnya, selalu memberikan sinarnya, tidak pernah tidak, selalu. Seringkali kita melihat matahari menjadi gelap, kita sering mengatakan demikian. Tetapi sesungguhnya matahari tidak pernah tidak menyatakan sinarnya, tidak pernah memancarkan sinar, tetap memancarkan sinarnya. Hanya saja karena ada mendung, maka sinar itu terhalang dan di sekitar kita terasa gelap karena ada mendung yang hitam, tebal dan menutupi sinar matahari itu. Tetapi ketika itu sudah hilang, apa yang terjadi? Maka sinar matahari mulai kembali terpancar dan memberi kehangatan, bisa memberikan faedah, manfaat yang baik bagi kehidupan umat manusia ini. Saudara, sesungguhnya orang Kristen itu harus seperti matahari itu, karena orang Kristen juga adalah terang bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, maka kita harus benar-benar sadar akan jati diri kita itu. Kita harus betul-betul mengerti tentang jati diri kita itu. Karena Tuhan Yesus bukan berkata, jadilah garam dan terang dunia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Artinya bahwa setiap saat orang Kristen itu yang adalah garam dan terang dunia, maka harus tetap bisa menyatakan fungsinya, baik untuk menggarami, untuk memberikan rasa nyaman, dan bahkan untuk menerangi kehidupan masyarakat yang makin hari makin rusak yang ada di sekitar kita. Inilah makna menjadi garam dan terang bagi dunia. Lalu apa hubungannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini dengan tugas pemberitaan Injil yang 2 minggu sudah dikhotbahkan, dan hari ini pun kita sedang berbicara tentang memberitakan Injil melalui perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan kalimat perubahan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Khususnya mari kita perhatikan ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, di bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan setiap orang percaya supaya memiliki kehidupan yang baik, dan kehidupan yang baik itu bisa dilihat semua orang dan bahkan dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah sebenarnya kesaksian, itulah sebenarnya pemberitaan Injil Tuhan, dan itulah sebenarnya makna dari menjadi garam dan terang dunia ini. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi setiap orang Kristen harus merenungkan, harus memikirkannya, dan setiap orang Kristen pasti bisa melakukannya. Mengapa demikian? Di dalam khotbah 2 minggu yang lalu, nasnya yang kita baca pada hari ini, di akhir dari firman Tuhan yang tadi saya sebutkan di bagian awal, Tuhan Yesus berkata, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ternyata tugas yang tidak mudah, tugas yang berat, tugas yang berisiko ini yang Tuhan Yesus amanatkan kepada kita. Tuhan Yesus tidak berpangku tangan, tetapi Tuhan Yesus turut bekerja. Tuhan Yesus menyertai kita dalam pemberitaan Injil melalui berbagai aspek kehidupan kita, dan Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi tidak ada waktu di mana Tuhan Yesus tidak hadir di dalam pemberitaan Injil, dalam kesaksian kita tentang kehidupan kekristenan kita kepada orang banyak. Saudara, yang menarik lagi adalah bahwa ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, di detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia pun berkata, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus, firman Tuhan di sana berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus sudah dicurahkan 2 minggu yang lalu, secara khusus minggu yang lalu.
semua umat Tuhan, semua gereja Tuhan sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah turun. Bahkan Roh Kudus sudah menguasai hati dan hidup kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya apa? Ada penyertaan Yesus. Artinya apa? Ada penyertaan dari Allah Roh Kudus di setiap waktu dalam kesaksian, dalam pemberitaan kita untuk memberitakan Injilnya bagi orang banyak lewat berbagai aspek hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sadar akan tugas ini? Apakah kita sadar tentang jati diri kita ini? Saudara, mari kita renungkan. Saudara, mari kita betul-betul lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Terlebih di situasi seperti sekarang ini. Mungkin di antara keluarga kita, mereka bingung, mereka bimbang, mereka takut. Mungkin mereka juga mengalami situasi yang sulit. Dan disinilah peran kita. Disinilah kita harus aktif. Disinilah kita betul-betul harus tetap menjaga eksistensi kita, jati diri kita sebagai garam dan terang itu. Dan mari kita nyatakan kepada orang banyak lewat setiap perbuatan baik di berbagai aspek kehidupan kita. Nama Tuhan dimuliakan, banyak orang mendapatkan berkat dari kehidupan kita karena kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah berfirman kepada kami sekalian. Engkau mengingatkan jati diri kami sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan Engkau juga mengingatkan akan tugas-tugas panggilan kami sebagai orang yang percaya, terlebih sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, kami sadar, kami terbatas, kami lemah, kami tidak mampu. Oleh karena itu kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Allah Roh Kudus akan terus menolong kami, memampukan kami. Sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu lewat berbagai aspek hidup kami. Dan kami boleh senantiasa menyatakan kebaikan, kebenaran akan Tuhan dari kehidupan kami di setiap waktu. Supaya akhirnya banyak orang yang boleh melihat, banyak orang yang bahkan boleh merasakan akan cara hidup kami. Dan ini menjadi kesaksian yang indah, bahkan menjadi berkat bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, meteraikan dan mampukan kami untuk terus merenungkan akan hal ini. Dan akhirnya kami menjadi pelaku dari kebenaran-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin.